Resmi memasuki era baru. Di musim panas kemarin mereka resmi menunjuk Erik ten Hag sebagai juru taktik mereka yang baru. Erik ten Hag mulai melakukan revolusi di skuad MU. Ia menghabiskan dana lebih dari 200 juta pound sterling untuk belanja pemain di musim panas kemarin. The Sun mengklaim bahwa belanja besar ten Hag belum akan berakhir. Ia akan dapat uang belanja lagi di musim dingin nanti. Mereka tahu bahwa sang manajer masih butuh beberapa pemain baru. Jadi mereka menyiapkan dana yang cukup besar untuk dibelanjakan sang manajer. Mereka disebut-sebut akan membekali sang manajer dengan dana belanja sebesar 70 juta pound sterling di musim dingin nanti. Laporan itu mengklaim bahwa manajemen Manchester United juga siap menambahkan dana belanja Erik ten Hag menjadi 100 juta pound sterling. Laporan tersebut mengklaim bahwa Erik ten Hag akan memprioritaskan belanja di 3 sektor. Ia ingin merekrut striker baru, bek kanan baru dan gelandang baru di musim dingin nanti, dengan catatan ada opsi bagus yang tersedia. Lisandro Martinez resmi menjadi bagian dari Manchester United di musim panas ini. Sang bek jadi andalan Erik ten Hag di jantung pertahanan MU. Belakangan ini Martinez kerap dipasangkan dengan Varane. Kombinasi dua bek tengah ini sukses membuat lini pertahanan Setan Merah menjadi lebih sulit ditembus penyerang lawan. Lisandro Martinez mengaku beruntung bisa menjadi tandem Varane saat ini. Semua orang tahu betapa hebatnya dia Varane, ujar Martinez kepada MU TV. Lisandro Martinez mengakui bahwa ia sejak lama mengagumi Varane. Ia menilai sang bek adalah salah satu bek terbaik di dunia saat ini. Itulah mengapa sang bek merasa bersyukur diberi kesempatan bermain dengan pemain yang jadi idolanya tersebut di skuad Manchester United. Martinez juga menegaskan bahwa performa timnya menjadi bagus bukan hanya karena ia dan Varane yang bekerja keras. Ia menyebut seluruh pemain MU termasuk mereka yang jarang bermain bekerja keras untuk bisa membantu Setan Merah meraih gelar juara. Skuad MU saat ini memasuki masa rehat karena jeda internasional akan dimulai pada pekan depan. Setan Merah baru akan bermain di awal Oktober di mana mereka akan langsung dihadapkan dengan partai derby Manchester. Sejumlah pemain muda Eropa masuk dalam nominasi untuk mengklaim penghargaan Golden Boy tahun ini. Nampak beberapa pemain Arsenal, Liverpool dan Manchester United masuk nominasi untuk bersaing memperebutkan penghargaan Golden Boy tahun 2022 ini. Tentu mereka mewakili EPL untuk meraih penghargaan kelas Eropa ini. Penghargaan yang diselenggarakan oleh outlet Italia Tuttosport ini diputuskan oleh para jurnalis untuk memberikan penghargaan kepada pemain terbaik di bawah usia 21 tahun, yang mana mereka bermain di liga papan atas seluruh Eropa. Di sisi lain, The Devils memiliki pemain kejutan sebagai wakilnya, yakni Anthony Elanga. Masuk dalam daftar 20 pemain pilihan, ternyata ia belum dapat memenangkan nominasi yang ada. Anthony Elanga dari Manchester United termasuk di antara mereka yang belum bisa memenangkan penghargaan setelah membuat keterobosan bareng Ralf Rangnick musim lalu. Dia juga telah diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag musim ini. Anthony Elanga juga dapat pengakuan internasional dari Swedia. Ini menjadi langkah yang bagus untuk masa depan Elanga. Di usia yang masih muda, Elanga berhasil menjadi salah satu wonderkid terbaik di Eropa saat ini. Meski tak meraih penghargaan tersebut, nyatanya sang winger masuk kategori 20 pemain muda terbaik tahun ini kelas Eropa. Dan berikut adalah nominasi Golden Boy 2022 selengkapnya. Manchester United meraih kemenangan 2-0 di kandang Sheriff Stadion Zimbru berkat gol Jadon Sancho dan penalti Cristiano Ronaldo. Ini menjadi kemenangan pertama Setan Merah di Liga Eropa 2022-2023. Usai kembali ke Inggris, MU terserang wabah keracunan makanan. The Sun melaporkan setidaknya 12 pemain MU terkena gejala keracunan makanan pada Jumat. MU menyelidiki kasus keracunan makanan ini. Mereka ingin mengetahui para pemain keracunan makanan saat berada di Moldova atau ketika menyantap makanan saat di pesawat pribadi dalam perjalanan kembali ke Inggris. Akibat keracunan makanan, beberapa punggawa Manchester United harus absen ikut latihan selama 2 hari. Sebagian pemain yang keracunan ada yang sudah bisa latihan lagi di hari Sabtu. Untungnya MU tak jadi bertanding pada akhir pekan kemarin.
Laga MU melawan Leeds United di Liga Inggris ditunda terkait pemakaman Ratu Elizabeth. Pertandingan tak bisa digelar karena minimnya petugas keamanan di mana fokus mereka saat ini mengamankan prosesi pemakaman Ratu Elizabeth. Aktivitas belanja besar Manchester United masih belum akan berhenti. Terbaru Setan Merah dikabarkan siap memberi anggaran transfer besar bagi Erik ten Hag di bursa transfer dingin nanti. Manchester United resmi memasuki era baru. Di musim panas kemarin mereka resmi menunjuk Erik ten Hag sebagai juru taktik mereka yang baru. Ten Hag mulai melakukan revolusi di skuad MU. Ia menghabiskan dana lebih dari 200 juta pounds untuk belanja pemain di musim panas kemarin. The Sun mengklaim bahwa belanja besar ten Hag belum akan berakhir. Ia akan dapat uang belanja lagi di musim dingin nanti. Manajemen klub sudah menyiapkan dana untuk dibelanjakan ten Hag. Mereka tahu bahwa sang manajer masih membutuhkan beberapa pemain baru. Jadi mereka menyediakan dana yang cukup besar untuk dibelanjakan. Mereka disebut akan membekali sang manajer dengan dana belanja sebesar 70 juta pounds. United juga siap menambah dana belanja Erik ten Hag menjadi 100 juta pounds. Namun hal itu bisa terwujud jika Cristiano Ronaldo jadi pindah musim dingin nanti. Analis Sketspot berbeda pendapat terkait hal ini. Mereka yakin MU memiliki opsi lain terkait penggalian dana belanja. Beberapa pemain yang tak terpakai dan tak masuk skuad ten Hag akan dijual di bursa transfer musim nanti. MU sadar bahwa mencari striker top di bulan Januari membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi mereka siap mengalokasikan dana ekstra untuk Erik ten Hag belanja. Jadon Sancho kesulitan mendapatkan level terbaiknya pada musim lalu. Namun situasinya berubah pada awal musim ini. Sancho tampil bagus untuk tim meracikan Erik ten Hag lewat gol dan aksi memikatnya di atas lapangan. Teranyar Sancho mencetak gol saat United menang atas Sheriff Tiraspol pada matchday kedua Liga Eropa. Sancho sebelumnya juga tampil bagus saat United mengalahkan Liverpool dengan skor 2-1 di Premier League. Posisi natural Jadon Sancho adalah winger. Dia punya kemampuan duel 1 lawan 1 yang bagus. Akan tetapi Paul Scholes melihat Sancho dengan cara yang berbeda. Dia melihat Sancho bakal lebih baik untuk peran lain. Scholes ingin Erik ten Hag memainkan Sancho lebih lama, bukan winger klasik. Sebab di mata Scholes, pemain 22 tahun itu akan maksimal jika terkoneksi dengan pemain lain. Dia bisa melakukan kombinasi dengan baik. Jadon Sancho lebih baik ketika dia masuk ke area dalam lapangan, ketika dia terkoneksi dengan pemain lain, ucap Scholes dikutip dari Metro. Baby, our love is so blinding. How did we manage to find it?